Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, di episode kali ini menarik banget karena kita akan membahas salah satu problem kulit sejuta umat nih, yang namanya flek hitam pada wajah. Ayo, udah mulai cek wajah nih, siapa yang mengalami flek hitam nih. Nah memang dianggap meresahkan karena mungkin mengganggu penampilan ya, dan kadang-kadang sulit hilang. Nah, menarik banget juga karena episode kali ini kita akan membahas salah satu jenis flek hitam yang paling banyak, namanya melasma. Saya sudah bersama dengan Dr. Eklesia Senduk, estetik konsultan. Apa kabar dokter? Halo Dr. Ekles, kabar baik. Kabar baik ya. Kok pemirsa tanya kok sama nama ya? Kenapa ya dok? Nanti dicari sendiri ya. Oke dokter, kita kan akan membahas mengenai namanya melasma yang merupakan flek hitam ya, pada wajah ya. Nah, apa sih yang disebut melasma itu dan apa perbedaannya dengan flek hitam lainnya? Nah, oke deh, untuk melasma sendiri, dia adalah kelainan hiperpigmentasi yang biasa terjadi pada usia reproduktif. Nah, kebanyakan yang melasma ini terjadi pada Fitzpatrick 3 dan 4. Dalam dunia kesehatan kulit atau dalam kecantikan ada istilah Fitzpatrick itu. Jadi ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kalau misalnya tipe 1 dan tipe 2 itu biasanya orang-orang Eropa. Nah, tapi kalau 3 dan 4 biasanya itu orang Asia. Perbedaan melasma dan flek. Dokter tanya tadi perbedaan melasma dan flek. Nah, flek itu biasanya cuma kayak kalau pemirsa pernah lihat ada yang titik-titik hitam di wajah. Orang bilang itu noda-noda hitam. Flek itu cuma kayak titik, biasanya berada di lapisan kulit paling atas. Tapi kalau melasma ini dok, dia itu sudah kayak hitam, berpulau. Dan biasanya dia udah di lapisan kulit agak dalam. Seperti itu dok. Oke, nah itu mungkin yang membedakan melasma dengan flek hitam lainnya ya. Nah dokter, ini mungkin pemirsa bertanya-tanya, apa sih pemicu dari melasma ini? Ada faktor-faktor apa sih? Oke, jadi penyebab dari melasma dok, ada faktor dari luarnya, ada faktor dari dalamnya. Kalau faktor dari dalam itu adalah keturunan, ada juga hormonal. Kalau faktor dari luar adalah, ya kita tahu bersama ya dok, keturunan matahari. Dari luar itu penyebab pertama adalah matahari. Terus ada juga karena penuaan, faktor aging yang bisa menyebabkan timbulnya hitam itu dok. Iya benar-benar. Dan apalagi kita ini di bawah sinar matahari dan apalagi Indonesia beriklim tropis ya. Iya betul banget, makanya ada pertanyaan begini dok, kenapa orang kulit gelap lebih banyak kan timbul yang hitam-hitam daripada orang yang kulit putih atau orang-orang Eropa? Ya karena sel pigmen orang Indonesia itu masuk dalam Fitzpatrick 3 dan 4. Makanya ada banyak sel pigmennya. Paling banyak makanya orang Asia timbul melasma daripada orang Eropa. Orang Eropa. Berarti memang matahari memang berpengaruh ya, penting ya terhadap terjadinya melasma ya. Pengaruh banget. Pengaruh banget. Apalagi kita di Indonesia iklim tropis ya. Betul banget. Oke, nah terus adakah faktor lain nggak seperti usia dok? Nah, memang seperti yang saya jelaskan tadi, penyebab dari melasma ini ada di orang-orang yang usia reproduktif. Sekarang itu karena mungkin perkembangan zaman dulu orang yang timbul melasma itu biasanya di umur-umuran 40 ke atas dok baru timbul yang namanya noda-noda hitam. Sekarang karena perkembangan zaman mungkin karena matahari sudah ada 10, makanan-makanan yang kurang sehat, di umur-umur usia 20-an tahun sudah ada yang timbul melasma dok. Oke. Jadi memang faktor usia juga, usia reproduktif kalau dulu memang pada usia lanjut, sekarang 20-an juga udah ada kasus-kasus seperti melasma ya dokter ya? Karena pengaruh hormonal juga dok. Biasanya kan orang kalau kita tahu ini generasi apa ya, generasi Z ya. Biasanya kalau generasi milenial sekarang mereka pola tidur kurang teratur, itu bisa berpengaruh juga di hormon. Dok, cara makannya juga, lifestyle-nya juga yang tidak baik ya. Otomatis bisa mempengaruhi timbul juga yang melasma ini dok. Flek hitam ya, melasma ya, benar banget. Nah ini nih, tadi kan ada faktor matahari berpengaruh, tadi ada faktor usia juga, sekarang bahkan 20-an sudah ada kasus-kasus melasma. Nah ini fakta atau mitos nggak? Pada wanita hamil bisa timbul melasma dan pada waktu melahirkan dia hilang sendiri, ini fakta atau mitos? Itu bisa fakta dok, karena pada ibu hamil hormonnya itu meningkat, makanya bisa timbul melasma atau sebagian orang ada yang berjerawat dok.
Tapi biasanya setelah dia melahirkan, hormon udah mulai netral nih. Biasanya dia bisa hilang sendiri atau ada yang memerlukan keterusan, tapi ada juga yang membutuhkan intervensi, Dok. Seperti misalnya penggunaan produk untuk pengobatan melasmanya atau ke klinik kecantikan untuk treatment. Oke. Ini nih pertanyaan menarik nih, apalagi pemirsa pengen tahu nih, apa sih kerugiannya jika melasma dibiarkan? Otomatis penampilan ya, Dok ya? Iya dong, Dok, nggak pede nanti. Bagaimana kalau misalnya kita jalan ke mall atau kemana terus ada hitam-hitamnya, nggak pede. Pasti harus ditumpuk dong. Ya, oke. Dokter, kalau misalnya kita tidak merawat melasma sejak dini, itu akan rugi di kita. Kenapa? Dengan melasma aja dia cuman kayak kecil banget, itu sudah berproses banget kalau kita hilangkan, Dok. Apalagi kalau kita hanya dibiarkan begitu saja, nanti bisa-bisa dia jadi seluruh wajah. Masih pede kah seorang wanita, seorang perempuan kemana-mana dengan ada noda hitam di wajahnya? Ya, bukan cuma wanita, kayaknya pria juga deh. Ya. Nah, pemirsa, segera periksa wajah Anda ada flek hitam nggak, apalagi melasma, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kita bicarakan tadi. Pentingnya untuk dirawat sedini mungkin, ataupun kalau Anda yang sudah menderita atau sudah mengalami melasma, segera diobati ya, Dokter ya? Iya, betul banget. Iya, Dok, berhubungan kita berbicara soal melasma, saya kebetulan ada pasien nih. Saya ada pasien yang kebetulan dia dengan problem melasma. Ada mau tindakan dengan saya? Yuk, Dok. Boleh kita boleh lihat ya? dong. Oke. Boleh banget. Ada yang tanya nih, dokter, kok aku pakai retinol, kulit aku malah jadi rusak ya? Nah, simak penjelasan ini. Memang retinol ini sangat bagus fungsinya untuk kulit, untuk regenerasi kulit. Tapi ingat, bagi kamu pemula yang memakai retinol, wajib pakai dari dosis yang terendah, baru yang tertinggi. Atau lebih aman, bisa konsul langsung ke dokter kulit kamu. Nah, soalnya kalau kita pakai retinol dengan sembarangan, langsung dosis tinggi, alhasil muka kita kemerahan dan terjadi efek samping, dan kita tidak tahu cara menanggulanginya, bisa jadi memang kulit jadi nggak bagus tuh. Nah, itu sebabnya bijaklah dalam memakai retinol ya. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasi ke dokter kamu.